diberikan kelancaran. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing pasangan, ya. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak dibatasi. Baik, di sini nanti Ibu akan dibantu, Ibu Sari akan dibantu Ibu Ocha. Ada Bapak Aji, ada Ibu Azizi, Ibu Rita, dan Bapak Ibu yang lain di belakang. Lanjut. Panas ya? Panas? Sambil dipasang nggak apa-apa. Oke, di materi kita hari ini itu nanti ada mencakup P5, di mana ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk terbiasa melaksanakan ibadah. Seperti tadi kan teman-teman sudah melaksanakan sholat zuhur, kemudian kita berdoa, kemudian ada juga kreatif menghasilkan sesuatu yang orisinil. Jadi nanti kita ngasih tugas ke teman-teman semuanya. Bisa didengarkan Bapak Irina? Oke, jadi nanti kita mengasah kreativitas, menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan juga berdampak. Jadi nanti teman-teman dikasihkan tugas ya. Kemudian lanjut ke berpikir kritis, menjelaskan alasan yang relevan dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Next. Untuk alur pembelajaran ini akan dijelaskan oleh Ibu Ocha. Silakan Ibu. Ini bahwa berbahasa sebenarnya. Jadi teman-teman, pertama dosen akan menjelaskan mengenai alur pembelajaran yang akan kita lalui dalam satu kali pembelajaran ini. Jadi pada awalnya nanti Ibu Alam dan Ibu Ocha akan menyampaikan materi kegiatan ekonomi secara gambaran umum saja. Dilanjutkan nanti kalian kan sudah duduk sesuai kelompoknya. Nanti kalian ditugaskan untuk membuat mind mapping dengan materi kegiatan ekonomi. Nanti materinya itu dibedain, ada satu materi buat 2 kelompok. Nanti teknis lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Bapak Adi. Setelah ada tugas kelompok, nanti ada tugas individu, yaitu kalian mengerjakan kuis sebagai evaluasi mengenai pemahaman kalian mengenai materi tadi. Nah, pada akhir pembelajaran nanti ada satu anak perwakilan untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari di satu pertemuan ini. Dan ada nanti yang aktif dapat juga dari Bapak Ibu yang ada di depan. Oke teman-teman, kita lanjut pada pembelajaran. Kita lanjut pada materi pertama, yaitu mengenai kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi kan ada 3 ya, ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kalau dari teman-teman ini lebih sering melakukan kegiatan ekonomi apa? Oke, lanjut. Ada yang tahu nggak ini kira-kira lagi memproduksi apa? Saya tahu nggak? Motor. Yang tahu angkat tangan deh, nanti dapat reward. Angkat tangan. Apa itu nggak? Ya ini yuk, ini boleh coba. Kurang tepat, ada lagi ya? Syafiq? Mobil. Kurang tepat? Laptop. Kurang tepat. Jadi ini adalah proses pembuatan motor listrik oleh salah satu orang SMA. Jadi dari referensinya dari kita kan? Gitu ya. Jadi, oh ya ini kepotong PPT-nya. Jadi nanti bisa dikirim gitu aja. Jadi untuk pengantar produksi itu merupakan satu kegiatan menghasilkan atau menciptakan, bisa juga menambah nilai guna suatu produk atau jasa. Jadi bisa produk dan juga bisa jasa. Nah, tujuan produksi itu apa? Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan. Produksi itu adalah kegiatannya. Nah, pelakunya itu produsen. Jadi ini kan bisa barang, bisa jasa ya. Kira-kira ada yang tahu nggak produksi jasa itu contohnya apa? Angkat tangan dong. Produksi jasa yang besar. Kita boleh? Bisa, guru itu jasa. Zaki boleh? Bisa juga menjahit, karena itu jasanya membuat pakaian. Itu boleh? Bisa dari bengkel seperti kayak sarung juga. Boleh juga. Oke, kita lanjut ya. Oke,
ini bisa dilanjut oleh Ibu Alam. Oke, halo. Hai. Hai. Fokus ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang distribusi. Siapa yang tahu distribusi? Menyalurkan barang. Iya, menyalurkan. Nah, distribusi itu adalah salah satu kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang hasil produksi tadi dari produsen menuju ke konsumen. Konsumennya siapa? Kita. Ya, kalau misalkan di warung konsumennya kita gitu. Kemudian untuk distribusi ini pelakunya disebut dengan siapa? Ada yang tahu? Nah, good. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya ada konsumsi. Next. Ya, untuk konsumsi ini merupakan kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna sesuatu benda, baik barang maupun jasa. Contohnya seperti apa? Angkat tangan coba. Apa? Makan. Makan, ya. Kemudian ada apa lagi? Selain makanan apa? Membeli. Gimana? Membeli. Membeli. Ya, minuman boleh. Terus apa lagi? Baju, pintar. Oke. Untuk konsumsi ini pelakunya disebut dengan konsumen. Next. Nah, ini adalah contoh mind mapping yang nanti dijelaskan oleh Ibu Ocha. Teman-teman bisa disimak dengan baik-baik. Kalau perlu dicatat, karena ini adalah nanti suatu bentuk penugasan untuk teman-teman semuanya. Bisa dipahami ya? Oke. Silakan Ibu Ocha. Baik, Ibu Alam. Jadi ini ada contoh mind mapping dengan materi mind mapping itu sendiri. Nanti kalian kan membuat mind mapping karena ini Ibu Ocha coba jelaskan secara singkat mengenai konsep dari mind mapping. Jadi mind mapping itu adalah peta pikiran yang tujuannya itu untuk ketika ada materi yang dalam bentuk kalimat, barang dan itu bisa kita tuangkan ke dalam bentuk mind mapping yang bisa lebih mudah untuk diingat, mudah untuk diterima, lebih cepat dibuatnya dan juga lebih menarik. Jadi dalam mind mapping itu terdiri dari ada pusat, lalu ada kategori, ada hierarki, dan ada korelasi. Dari contohnya ini ada, ini kan materi mind mapping ya. Jadi pusatnya itu adalah bisa judul dari materi atau inti dari materi yang akan kita bahas. Lalu nanti ada kategori. Kategori ini bisa juga biasanya disebut bab. Lalu cabang-cabangnya ini kita sebut lagi atau subbab. Nah, korelasi ini adalah dari kategori satu dan kategori lain itu bisa berhubungan. Ini yang disebut korelasi. Jadi ada pusatnya ya, pusat, kategori, hierarki. Lalu dari kategori-kategori ini ada hubungannya itu namanya korelasi. Kayak bab antar bab ada hubungannya itu korelasi. Lalu dalam membuat mind mapping itu nanti ada langkah-langkahnya. Pertama itu kalian membaca referensi, membaca materi, lalu kalian mencari kata kuncinya. Jadi kalian menginventarisasi kata kunci dulu, lalu kata kunci itu kalian buat ke dalam bentuk mind mapping. Nah, dalam membuat mind mapping itu arahnya biasanya secara jarum-jam dan semakin singkat itu semakin baik. Misalnya itu satu kata, dua kata kayak planning, project, strategi. Nah, ini kan cuma satu kata, lalu ada yang dua, ada yang tiga. Nah, semakin dikit itu semakin baik. Jadi hanya mencakup kayak kata kuncinya saja di mind mapping. Nah, ini kan kita kan materinya kegiatan ekonomi dan nanti akan dibagikan ke kalian seperti materinya. Nah, satu contoh itu adalah kegiatan ekonomi. Yang pertama tadi apa? Kegiatan ekonomi. Kira-kira yang sebagai pusat itu apa? Kegiatan produksi. Apa?
Produsen. Bukan. Produksi ya. Jadi pusatnya itu produksi. Jadi materi ini. Ini produksi, lalu dari kategorinya atau babaknya itu bisa ada definisi produksi itu apa. Lalu dari kategori ini ada hierarkinya. Dari mungkin definisi dari beberapa ahli atau gimana gitu. Lalu untuk kategori yang lain itu misalnya ada faktor dan lain-lain. Nanti kalian bikin sendiri ya dari materi produksi, distribusi dan konsumsi. Jadi mungkin itu. Jelas nggak teman-teman? Ada yang ditanya nggak? Yang pertama, buat mind mapping sekreatif mungkin. Jadi nggak hanya polos seperti tadi bulat terus mana. Bisa kalian kreasikan seperti gambar pohon misalnya, lalu cabangnya itu buahnya gitu. Nah, kreatif mungkin lah pokoknya. Yang nomor 2, setiap anggota harus ikut mengerjakan. Jadi kalau misal ketahuan nggak ngerjain atau nggak ada kontribusinya atau istilahnya MK, itu akan mendapatkan. Selanjutnya yang ketiga, nah ini kan sudah dibagi 6 kelompok. Lalu di setiap kelompok akan dibagi materi seperti ini. Kelompok 1 dan 2 mendapatkan materi produksi, kelompok 3 dan 4 mendapatkan materi distribusi, dan kelompok 5 dan 6 mendapatkan materi konsumsi. Nanti kalian akan diberikan waktu 30 menit. Untuk rinciannya 10 menit untuk membaca referensi yang akan dibagikan, 20 menit mengerjakan mind map tersebut. Ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Teman ada tambahan ya. Nanti di setiap materi kan ada 2 kelompok nih. Nah dari 2 kelompok ini nanti bisa salah satu kelompok yang presentasi mewakili materi tersebut. Jadi nanti kan produksi ada 2 kelompok nih, 1 dan 2. Nah antara 1 dan 2 nanti maju untuk presentasi. Bisa dipahami ya. Ibu Tiara bisa maju ke depan untuk dibagikan materinya. Wis kan apa kontribusi iki lho. Lah iku lho tulisanku lho. Jombo. Karena aku kuning karo wedok. Ora sumpah. Sumpah ora yakin. Udah loh ini. Payu, Mbok payu. Suruh keluar aja, Kak. Sumpah. Nggak boleh. Mau pengen dapat nilai D. Aku ini dikasih nih gue. Makanya suruh di AC. Ayo. Kok kamu nggak diskusi? Aku diskusi saat ini.
MLP. Berita, Mbak Akila sama Berita sama Mbak Akila. Langsung maju sekarang. Satu dua tiga. Sama Sita maju kita aja. Ya, satu dua tiga udah selesai. Oke, kalau yang pertama kita konsumsi, distribusi sama konsumsi. Kalau distribusi itu menciptakan barang, menciptakan barang, distribusi itu menyalurkan, konsumsi itu kita mendapatkan barang kita tersebut atau membeli barang. Konsumsi mengurangi nilai guna, kalau konsumsi menambah nilai guna, distribusi menyalurkan barang. Kalau saya untuk kuis kita dapetin 3 tentuan ya. Itu ada Fatih, Vindi sama Alasan. Nama saya langsung saja, langsung, ayo. Lebih cepat lebih baik, silakan. Halo semuanya, didengarkan sambil makan gak apa-apa ya. Kita udah gak kerasa, udah di penghujung pembelajaran. Didengarkan, untuk spidol nanti dibawa ke depan lagi. Dibawa ke depan lagi, perwakilan satu orang dibawa ke depan lagi.